Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, my name, nama saya adalah Muhammad Zakaria. Saya dari Prodi IAT Fakultas Usuluddin mahasiswa semester 5. Di sini saya akan menerangkan tentang tafsir Al-Quran dan juga tentang qiraat atau cara baca Al-Quran. Adapun video ini saya unggah merupakan salah satu tugas yang wajib saya penuhi daripada matkulnya dosen kami tercinta, dosen Andi Winata, Bapak Andi Winata. Di sini bismillahirrahmanirrahim, saya akan berusaha mengupas Al-Quran dalam suatu ayat melalui dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif qiraatnya, kemudian bagaimana cara bacanya, dan yang kedua yakni perspektif penafsiran ulama-ulama modern, kontemporer, atau ulama dan ulama-ulama klasik. Modern seperti Syekh Quraish Shihab, sedangkan klasik seperti Imam Suyuti dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya akan memulai dulu yakni dari membaca tafsir. Dari membacakan qiraat. Di sini saya menggunakan referensi kitab Mushaf Al-Qudus ya, Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Ini karyanya Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi. Ya, ini kitabnya. Kitab ini merupakan kitab pegangan di pondok kami Al-Mardiyah untuk mempelajari qiraah sab'ah. Alhamdulillah di pondok kami metode yang kami gunakan untuk belajar qiraah sab'ah adalah metode praktek, bukan teori. Sehingga fokus kami adalah bagaimana cara bacanya. Namun secara teori mungkin sedikit kurang karena kami tidak terlalu fokus pada hal tersebut. Yang kami fokuskan adalah bagaimana kita bisa melestarikan cara baca para Mabuju yang semakin lama semakin punah. Kita tahu sendiri bagaimana Al-Quran semakin jarang dibuka oleh orang-orang zaman sekarang. Bagaimana orang-orang zaman sekarang untuk membaca qiraahnya Imam Hafiz saja mereka belum bisa, apalagi mereka mengenal qiraah sab'ah. Oleh karena itu, salah satu syiar abah kami, yakni Abayah Husnan, yakni menjaga bagaimana qiraah sab'ah tetap eksis di zaman yang semakin menggila ini. Bagaimana qiraah sab'ah yang telah dicetuskan oleh para ulama tetap ada dan tidak hilang, digerus atau ditelan oleh zaman. Oleh karenanya di pondok kami lebih fokus ke praktek bukan teori. Namun tetap saja namanya kan kita tidak pasti butuh teori singkat untuk masuk ke praktek otomatis ya. Praktek pasti butuh teori, kan seperti itu. Kalau teori terkadang jarang dengan praktek, tapi kebanyakan praktek pasti butuh teori meskipun tidak lengkap dan gamblang. Sama halnya beliau yang terhormat yang menerangkan secara singkat tentang teori dan penjelasan singkat tentang Al-Imamus Sab'ah, ini
imam 7. Maka di sini perkenankan saya untuk menerangkan sekilas tentang qiraat sab'ah, tentang kota-kota beliau, tentang wafatnya beliau, dan tentang lahirnya beliau. Kebalik ya, tentang lahirnya beliau dan kemudian tentang wafatnya beliau, tahun berapa dan di mana. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengambil Quran surat Luqman, yakni ayat 13 ya, yang menjadi patokan karena nanti yang akan kita bahas dalam segi penafsiran adalah Quran surat Luqman ayat 13. Maka kita juga fokus qiraatnya pada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita temukan di halaman kedua buku ini ya, seperti itu. Nah, di sini itu akan diterangkan tentang 7 imam, yakni 7 imam. Pertama Imam Nafi', kedua Ibnu Katsir, ketiga Abu Amr, keempat Ibnu Amir, kelima Imam Asim ya, yang kita gunakan di Indonesia, keenam Hamzah, dan ketujuh Imam Ali Kisai. Dan ternyata setelah saya mempelajari ini, qiraat sab'ah tidak secara tekstual 7 ya, karena sebenarnya masing-masing imam itu punya aliran atau punya murid masing-masing, dan setiap imam itu punya 2 murid masing-masing. Seperti dari Imam Nafi' itu punya 2 murid, yakni Imam Qalun dan juga Imam Warosh. Beliau yang Nafi' itu merupakan qori dari kota Madinah. Ya, di sini Imam Qalun itu lahir pada 70 Hijriah, kemudian wafat pada 169 Hijriah. Sedangkan Warosh, yakni murid kedua dari Imam Nafi', itu lahir, tadi ada kesalahan, bahwa Imam Nafi' itu lahir pada tahun 70 Hijriah dan kemudian beliau wafat pada 169 Hijriah. Kemudian muridnya beliau yakni Qalun dan Warosh, itu kalau Qalun lahir pada 120 Hijriah dan wafat pada 205 Hijriah. Kemudian Warosh lahir pada tahun 110 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Kemudian yang kedua yakni yang Ibnu Katsir. Beliau merupakan qori dari kota Makkah. Ya, beliau itu lahir pada tahun 45 Hijriah. Ya, which is beliau lebih tua ketimbang Imam Nafi' ya. Atau mungkin jadi beliau itu adalah gurunya dari Imam Nafi' sendiri. Kemudian beliau juga punya 2 murid, yakni Bazi, Al-Bazi dan Qunbul. Al-Bazi itu lahir pada tahun 170 Hijriah dan wafat pada tahun 250 Hijriah. Sedangkan murid keduanya yakni Qunbul itu lahir pada tahun 195 Hijriah dan wafat pada tahun 291 Hijriah. Yang ketiga yakni Imam Abu Amr. Beliau merupakan qori dari kota Basrah ya, dari kota atau negara Basrah. Beliau lahir pada tahun 68 Hijriah dan wafat pada tahun 154 Hijriah. Sama seperti yang sebelumnya, beliau juga punya 2 murid. Murid pertama bernama Ad-Duri yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah, dan murid kedua bernama Imam As-Susi yang mana beliau lahir pada tahun 171 Hijriah, atau ada khilaf yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 173 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Masuk ke yang keempat, yakni Imam Ibnu Amir ya. Imam ini merupakan qori dari kota Syam. Beliau itu lahir pada tahun 21 Hijriah, which is yang paling tua ya, yang tertua dari qori sab'ah, dan beliau wafat pada tahun 118 Hijriah. Sama seperti sebelumnya, beliau punya 2 murid atau 2 murid yang mengikuti bacaan beliau, yaitu Imam Hisham dan juga Imam Ibnu Zakwan. Imam Hisham itu lahir pada tahun 153 Hijriah dan wafat pada tahun 254 Hijriah. Sedangkan Ibnu Zakwan itu lahir pada tahun 173 Hijriah dan
dan wafat pada tahun 242 Hijriah. Kemudian masuk pada imam yang kelima, yakni Imam Asim ya, yang populer di Indonesia. Itu yang kita gunakan kebanyakan di Indonesia. Kalau di Makkah, Madinah kebanyakan menggunakan bacanya Ibnu Katsir. Namun kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan bacaannya Imam Asim. Beliau merupakan qori dari negara Kufah. Beliau itu lahir, ini masih simpang siur dan belum ditemukan dengan gamblang, beliau lahir di sini disamarkan ya. Namun beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Sama sebelumnya beliau punya dua murid juga, Syu'bah dan Hafs. Syu'bah itu lahir pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada tahun 193 Hijriah. Sedangkan Imam Hafs itu lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Kemudian yang keenam, yakni Imam Hamzah. Beliau merupakan qori dari sama ya, Kufah ya. Ini Kufah ada 3 ya, yakni Asim, Hamzah, dan juga Ali Kisai. Ini 3-tiganya dari Kufah semuanya. Dan masanya juga tipis-tipis ya. Kalau Hamzah itu lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 154 Hijriah. Beliau juga punya 2 murid, yakni Khalaf dan Khilat ya. Khalaf itu lahir pada tahun 160 Hijriah dan wafat pada tahun 229 Hijriah. Kemudian beliau juga murid yang kedua, yakni Khalat atau Khilat. Beliau lahir pada tahun 119 Hijriah dan wafat pada tahun 220 Hijriah. Dan yang terakhir ini Imam Ali Kisai. Beliau juga sama tadi ya, qori dari Kufah. Beliau lahir pada tahun 119 Hijriah dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Sama sebelumnya beliau punya 2 murid, yakni Abul Harits dan juga Hafsud Duri. Yang mana yang Abul Harits dan Hafsud Duri samar. Kedua-duanya belum diketahui dengan pasti kapan beliau lahir dan juga kapan beliau wafat. Oke, di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini itu akan ada 21 imam ya. Jadi perlu saya luruskan bahwa sebenarnya qiraah sab'ah itu 7 itu berpacu pada yang 7 tadi. Yang Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Hamzah, dan juga Ali Kisai. Namun bacaan atau eksekusi yang akan dilakukan dalam bacaan qiraah sab'ah itu bukan 7 ya, melainkan 21, karena masing-masing imam itu berbeda cara bacanya. Masing-masing imam punya metodologi bacaannya sendiri-sendiri karena mungkin menyesuaikan di mana mereka atau beliau-beliau itu berada saat itu. Dan yang perlu saya lakukan adalah setiap ayat itu ternyata tidak semuanya mengandung khilaf yang lengkap. Jadi terkadang ada satu ayat itu tidak ada khilafnya sama sekali, ayatnya bersih. Seperti ayat Alif Lam Mim, itu ayatnya bersih tanpa khilaf. Jadi semua imam sepakat misalnya Alif Lam Mim. Ada juga ayat yang satu ayat tuh khilafnya semakin banyak. Jadi yang saya tidak patokan selama saya belajar sab'ah adalah semakin pendek ayatnya, semakin sedikit khilafnya. Sebaliknya ya, semakin panjang ayatnya, semakin banyak khilafnya. Saya masih ingat sekali di juz 3, ada juz 3 itu di halaman 7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Di ayat itu ayatnya 1 halaman. Saya masih ingat sekali saat saya setor ke Abah Yahya. 1 halaman itu saya menghabiskan hampir 1,5 jam atau bahkan 2 jam. Itu 1 halaman. Karena apa? Karena ayatnya sangat panjang. Semakin panjang ayat semakin banyak khilafnya. Dan terkadang satu imam itu khilafnya gak satu, ada banyak. Yang saya ingat adalah Warsh, itu imam yang paling banyak khilafnya. Warsh itu khilafnya bervariasi. Ada kadang itu 3, kadang 9, kadang berkali-kali lipat. Ada bahkan sampai saya pernah baca itu sampai khilafnya beliau itu sampai kurang lebih
kan kelipatan ya, 27 khilafnya Warosh saja ya. Jadi secara eksekusi sab'ah itu bukan sab'ah ya, sab'ah itu hanya nama-nama para imam inti, Nafi', kemudian Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Ali Kisai. Itu imam inti. Tapi eksekusinya kita menggunakan bacaan 21 imam, dan masing-masing imam punya caranya sendiri-sendiri. Oke, di sini langsung saja ya saya eksekusikan. Saya bacakan di surat Luqman ayat 13 yang nanti akan kita bahas dari sisi atau perspektif tafsirannya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Tadi adalah bacaan umum yang biasa digunakan oleh Imam Hafiz. Itu bacaan yang kita jadikan pegangan di Indonesia. Saya bacakan secara pelan-pelan ya, saya tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Di sini ayatnya pendek, enggak terlalu panjang. Maka di sini khilaf yang saya temukan itu hanya 4 ya. Dari qari Madinah, kemudian qari Kufah, kemudian qari Makkah, dan qari Basrah. Langsung saja saya perinci satu persatu ya. Qari pertama yakni qari Madinah. Tadi ada 2 ya, Nafi', ya 2 murid yakni Qalun dan Warosh. Dari perspektifnya yang Qalun itu yang berbeda ada pada lafaz ya bunayya dan lafaz wa huwa ya. Qalun berpendapat bahwa wa huwa itu bisukutil ha'i atau dengan biiskanil ha'i atau dengan sukunnya ha. Maka cara bacanya adalah wah. Kemudian berlafaz ya bunayya. Beliau berpendapat bahwa ya bunayya itu bikasril ya'i ma tasydid, yakni dengan kasrohnya ya beserta dengan tasydid. Maka ya bunayyi. Kalau Hafiz kan wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Kalau Qalun wa huwa ya'idhuhu ya bunayyi. Maka menjadi wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayyi la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian Warosh ya, Warosh juga berpendapat kalau Warosh hampir sama tipis karena kan tadi sama ya, intinya kan Nafi'. Tapi di sini yang berbeda adalah pada lafaz wahwa. Kalau Imam Qalun itu berpandangan bahwa wahwa itu hanya di sukun karena sebagian orang itu mungkin berat untuk mengucapkan huruf h yang berharokat. Maka di sini Qalun berpendapat haknya di sukun. Namun berbeda dengan Warosh, beliau berpendapat bahwa hanya tetap di dhammah wahwa. Maka dalam perspektifnya Warosh akan menjadi wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayyi la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian yang kedua yakni qari dari Kufah, yakni Hafiz ya, sama ya Hafiz wa huwa itu haknya di dhammah, kemudian ya bunayyanya itu dengan bi fathil ya'i ma tasydid. Tadi ya bunayya seperti yang kita kenal biasanya. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian masuk pada khilaf ketiga yakni qari dari Makkah yakni Ibnu Katsir. Beliau berpandangan bahwa lafaz ya bunayya itu harusnya ya-nya di sukun ma'at takhfif dengan keringanan. Jadi biiskanil ya'i ma'at takhfif, maka menjadi ya bunay. Jadi berbeda dengan kalau dari Madinah dan Kufah yang mengatakan ya-nya, kalau Madinah mengatakan ya-nya tasydid dengan kasroh, kalau Kufah mengatakan tasydid dengan fathah. Namun Makki atau Makkah berbeda, yakni Ibnu Katsir. Beliau punya pandangan bahwa ya bunay itu ya-nya di sukun, yakni biiskanil ya. Maka menjadi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim.
Kemudian terakhir masuk ke qori atau khilaf keempat, yakni Basrah. Ini dalam perspektifnya Imam Susi, yang As-Susi. Ini hampir sama ya, seperti kolun tadi hampir sama. Dia setuju dengan kolun, seperti lafaz wahwa, haknya disukun, ya bunayyi, yaknya tasdid, bikasril ya'i ma'at tasdid, yakni dengan kasrah ya dengan tasdid. Namun yang menjadi Susi berbeda adalah terletak pada lafaz wa idh qala Luqman. Di sini perlu saya tegaskan bahwa Susi itu selalu mengidghamkan ketika ada dua huruf yang saling bersinggungan, ya. Lewat wa idh qala Luqman, dua huruf yang sama yang saling bersinggungan atau bertemu. Seperti wa idh qala Luqman, qala lam la, Luqman lam lu. Lah, ini ada lam, dua lam bertemu. Maka di sini dalam perspektifnya As-Susi, keduanya wajib untuk diidghamkan karena mungkin saat itu banyak orang-orang di daerah Basra itu sulit untuk mengucapkan Al-Qur'an, mengucapkan dua huruf yang sama makhrajnya. Maka di sini mengambil langkah yang lebih mudah, yakni wa idh qala Luqman. Maka menjadi wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Seperti itu ya. Maka saya simpulkan di sini, akan saya bacakan bagaimana. Tapi di sini kalau kalau Murabi Rohinaya Mbah Yai Arwani itu menjabarkan khilaf itu berupa bacaannya. Jadi bukan dari kotanya, tapi urut dari cara bacanya. Maka di sini akan saya contohkan bagaimana cara membaca qiraah sab'ah berdasarkan rumusannya Mbah Yai Arwani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Pertama yakni qalun. Yang kedua yakni warash. Wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ketiga yakni bacaannya Hafs, wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kemudian yang keempat bacaannya Imam Ibnu Katsir, yakni Makkah. Maka menjadi wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan terakhir Susi, yakni wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'udhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ulasan sekilas metode baca, metode qiraat dari Imam Sab'ah, dari bacaan qiraat Sab'ah yang dari referensi kitab Faidul Barokat karyanya Asy-Syaikh Al-Muqri Muhammad Arwani. Amin. Sebagai penutup bacaan qiraat, saya ingin sedikit menyinggung bahwa ini masih khilaf. Ini merupakan khilaf dari banyak imam. Mengapa kok Al-Quran itu cara bacanya berbeda-beda? Bukankah dulu Nabi dari satu cabang yang sama, dari satu asal yang sama? Setelah saya bisa baca bahwa Nabi dulu membacanya berbeda-beda, ya. Ketika beliau berada di negara tertentu, di suku tertentu, maka cara beliau baca seperti ini. Di suku yang lain cara bacanya seperti ini. Karena beliau mengikuti lidahnya para suku. Nah, di sini para qori ini itu qiraah sab'ah itu punya sanad yang sahih, sehingga sanadnya beliau itu sampai kepada Muhammad, ya. Baik dari Madinah, qori Kufah, qori Makkah, qori mana ya? Makkah, Kufah, Madinah, Basrah, dan lain sebagainya. Itu semuanya qiraah sab'ah itu semuanya punya jalur yang sahih, sehingga ini pasti dan jelas ini semua beliau tidak mengarang. Beliau memang dari Rasulullah SAW. Adapun qiraah asyrah, yakni qiraah yang 10, itu masih khilaf, ya, masih belum sahih ya sanadnya. Maka dari itu lebih populer qiraah sab'ah karena yang lebih qat'i atau lebih pasti dari jalur yang sahih,
berujung pada Nabi Muhammad. Yakni sesi ulasan tafsir. Di sini saya tadi yang sudah saya singgung di awal bahwa saya akan mengutip dari Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Di sini saya menggunakan tema atau judul yakni konsep pendidikan berdasarkan Quran surat Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Mengapa saya mengambil tema demikian? Karena saya pikir dua ayat ini itu ayat yang sangat relevan dengan metode pembelajaran anak semenjak ini. Bagaimana kemudian Luqman menjadikan anaknya sebagai anak yang sangat taat kepada Allah, sehingga nama beliau akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran, kitab yang sangat mulia yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh alam. Itu sangat keajaiban, sebuah keajaiban yang teramat sangat. Mengapa? Karena bagaimana beliau mengajarkan pendidikan kepada anaknya, karena saking bagusnya, saking hebatnya, saking spektakuler masterpiece-nya beliau dalam mengajarkan keilmuan keagamaan kepada anaknya, sehingga pada akhirnya beliau diberi reward atau hadiah berupa pengabadian nama dalam Al-Quran. Maka itu saya akan sedikit menyinggung bagaimana perspektif para ulama terhadap kehebatan si Luqman ini. Bagaimana para mufassir menafsiri ayat, bagaimana ayat itu wa id qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Bagaimana dalam ayat tersebut itu mengandung begitu banyak keajaiban, begitu banyak didik Luqman kepada anaknya. Oke, bismillah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Ini saya akan mulai dari dahuluan ya, bahwa anak itu merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Kemudian demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya, di samping budi pekerti yang luhur, anak-anak diharapkan mewarisi dan memiliki nilai-nilai luhur yang diikuti oleh orang tuanya di kemudian hari. Jadi si anak itu adalah pewaris, bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam agama dan juga ilmu. Maka melalui pendidikan ketauhidan, seorang anak itu akan diperkenalkan dengan penciptanya, dan juga melalui pendidikan sosial di tahap awal ya. Jadi kan ketika anak masih kecil kan pasti kita perlu mengajarkan sosial di tahap awal. Apa itu sosial tahap awal? Yakni mengajarkan anak untuk berbakti dan menghormati orang tuanya, terkhusus kepada ibunya, karena ibu itu adalah seseorang yang bersusah payah ya membawa si anak dari alam rahim ke alam dunia. Kemudian hal ini digambarkan Al-Quran melalui Luqman dalam prosesnya menyampaikan agama dan budi pekerti kepada anak. Jadi Luqman itu dua hal pertama yang beliau ajarkan kepada anaknya. Pertama yakni ketauhidan, yakni la tusyrik billah, dan yang kedua adalah ilmu sosial, yakni wawasainal insana biwalidayhi, yakni anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Di sini saya tidak menemukan asbabun nuzul dari beberapa tafsir, namun di sini saya hanya menemukan pada ayat 14 yang wawasainal insana. Di sini para mufassir berpendapat bahwa relevansi turunnya ayat tersebut itu berkaitan kepada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu beliau masuk Islam, namun ibunya tidak merestuinya. Ibunya itu berkata kepadanya, demi Tuhan, aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus. Aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad.
dan kembali kepada agama sebelumnya. Ibunya Sa'ad tadi ya, Mus'ab bin Sa'ad itu sangat sayang kepada beliau. Sa'ad ya, dan ini Mus'ab dari Mus'ab tentang ayahnya yakni Sa'ad. Ibunya Sa'ad itu sangat mencintainya. Namun ibunya juga dilema karena ibunya adalah salah satu orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Maka dari situ Sa'ad bingung apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi dia harus berbakti kepada orang tuanya, namun di sisi lain dia juga harus mengikuti Muhammad sebagai nabinya dan juga Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena itu beliau Sa'ad ya sowan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi pun bersabda bahwa kembalilah kepada ibumu dan baikilah dia. Kemudian turunlah ayat ini, bahwa sayyidal insana biwalidayhi hamas ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi alaini an yashkur bi waliwalidayhi ila al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada Allah ya, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kepada akulah tempatmu kembali, aku Allah. Itu ayat 14. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tafsirnya ya. Saya mulai dengan tafsir klasik. Tafsir ini bermuara dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyatakan bahwa nama Luqman beserta dan kakeknya adalah Luqman bin Unaqol bin Sabun. Kemudian nama putranya beliau adalah Thor. Luqman itu mengajarkan buah hatinya untuk menjauhi perbuatan yang paling tercela. Yakni apa? Yakni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut itu merupakan puncak dari kejahatan manusia. Karena mereka tidak berterima kasih kepada Zat yang telah menciptakan mereka, memberikan kebaikan, dan juga memberikan mereka banyak hal yang harus disyukuri. Kemudian di sini bisa kita lihat bentuk kasih sayang Luqman berikan itu melalui apa? Nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu nasihat yang sangat lembut. Dalam perspektifnya Sayyid Qutb, nasihat tersebut itu merupakan nasihat yang sangat lembut. Mengapa? Karena di situ tidak bersifat menggurui dan juga mengandung dan juga tidak ada kalimat tuduhan. Itu hanya berisi suatu larangan yang kemudian terdapat penjelasan setelahnya. Jadi dilarang kemudian diberitahu apa alasannya. Kan kita harus tahu ketika kita dilarang oleh sesuatu, dilarang untuk melakukan sesuatu, maka kita juga harus tahu apa penyebabnya, mengapa kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dalam tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dijelaskan juga bahwa kezaliman tadi ya, syirik kalau dzulmun adzim itu ternyata bisa sirna dengan cara kembali kepada Islam lagi. Jadi seorang yang mungkin murtad, dia awalnya Islam, kemudian dia syirik, dia sudah melakukan zalim yang sangat besar. Namun zalim tersebut bisa hilang, bisa disembuhkan, dimurnikan kembali melalui Islam. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 14 itu menerangkan untuk berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ibu itu punya peran utama dalam konsep berbakti karena beliau itu menanggung 3 tantangan. Pertama yakni tantangan capeknya masa kehamilan. Kedua, sakit ketika mengandung, dan ketiga yakni sakit ketika melahirkan. Jadi ketika orang ibu itu mengandung, beliau merasakan 3 rasa sakit. Beliau 3 tantangan ya, 3 tantangan. Pertama, beliau lemah lunglai karena tubuhnya harus membawa bayi berbobot sekian kilo setiap harinya. Beliau susah untuk tidur, beliau susah untuk bergerak, beliau lemah. Kemudian
juga beliau sering sakit karena terkadang si bayi rewel dalam perut, dia ingin apa, dia terkadang menendang perutnya dan lain sebagainya. Dan kemudian betapa sakitnya ketika beliau melahirkan. Kemudian Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa perjuangan ibu nggak berhenti saja setelah anak lahir, ya ibu juga wajib untuk menyusui anak hingga usianya 2 tahun. Kemudian setelah si anak beranjak 3 tahun dan seterusnya, ibu juga wajib untuk mendidik anak. Ibu wajib untuk mengikuti proses pendidikan si anak, mulai dari dia kecil sampai dia besar. Dan itu bukan hal yang mudah. Seorang anak dengan emosi yang belum stabil dan ibu yang punya tanggung jawab di rumah tangga, itu perjuangan yang sangat berat ya bagi seorang ibu. Oleh karena itu, hal pertama yang Rasulullah wajibkan pada kita untuk berbakti adalah ibu. Kedua sama adalah ibu, ketiga sama adalah ibu, baru keempat adalah ayah kita, dan kelima adalah kerabat-kerabat kita. Jadi adalah tafsir klasik oleh banyak yang klasik. Maka sekarang saya akan menyebutkan tafsir kontemporer-nya. Di sini saya mengutip dari tafsir Misbah karangan Bapak Quraisy Shihab ya, Bapak Quraisy Shihab. Beliau menyatakan bahwa Luqman itu memulai nasihatnya dengan menekankan kewaspadaan terhadap bahaya kesyirikan dan bersekutu kepada Allah. Larangan ini itu mengandung pengajaran berupa ketauhidan yang muaranya itu menuju kepada keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian redaksinya itu pertama kali itu bentuk larangan, ya larangan, kemudian kedua penjelasan. Dan ini kan sejalan dengan suatu redaksi qawaid fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah menghindari kerusakan itu lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Nah, Luqman ini mencegah kerusakan melalui nasihat beliau kepada anak beliau. Jadi ya bunayya la tusyrik. Kemudian pada ayat selanjutnya itu menerangkan tentang sosial ya, betapa wajibnya kita untuk memberikan penghormatan dan keberbaktian kita kepada orang tua. Di sini ada sedikit perbedaan pendapat, ada sedikit khilaf dari para mufassir. Ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwa sebenarnya ayat 13 dan 14 ini itu merupakan ayat yang tidak berkaitan. Jadi dua ayat ini tidak saling berkaitan. Jadi Luqman itu hanya mengatakan kepada anaknya inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman tidak mengatakan wa wasfiyat bisna ila akhirih. Karena kedua ayat ini punya kontekstualisasi yang berbeda. Namun Al-Quran dengan penuh keajaibannya itu menyandingkan kedua ayat ini karena posisi kita untuk menyembah Allah dan posisi kita untuk berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu kita, itu saling berkaitan, ya saling berkaitan dan hubungan vertikal. Jadi pertama kita harus tahu kepada Allah, dan kedua kita wajib untuk berbakti kepada orang tua kita. Ini saya juga akan menambahkan sedikit menambah ayatnya. Di sini mufassir menjelaskan bahwa proses pencernaan Al-Quran itu harus memperhatikan dari korelasi antar ayat. Jadi kita itu agar bisa memahami suatu ayat, kita juga harus menyandingkan, mengkorelasikan, menghubungkan, mengkoneksikan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, agar kita bisa menemukan penjelasan yang logis dan konkret, penjelasan yang jelas, dan tidak ada lagi kesamaan dalamnya. Di sini dari ayat 13 ini ya, itu berkaitan dengan Al-An'am ayat 32 yang berbunyi
Alladzina amanu wa lam talbisu imanahum bizulmin Alladzina amanu wa lam talbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Di sini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa ketika ayat ini turun ya, ini tadi ayat Al-An'am ayat 32 turun, ayat 32 turun, itu menimbulkan kerancuan di tengah para sahabat. Mereka takut merasa keberatan untuk menjaga iman mereka dan memurnikan iman mereka tanpa terkontaminasi dengan kezaliman. Kemudian mereka tanya kepada Rasulullah, apakah ada kemudahan? Apakah yang dimaksud zalim pada ayat ini? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa zalim yang dimaksud adalah zalim yang mensekutukan kepada Allah. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah pertama tadi kita mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Itu yang tidak diperbolehkan. Dari situ para sahabat akhirnya lega, mereka alhamdulillah saya bisa terhindar dari kezaliman yang besar karena saya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabah ayat 14 itu saya sandingkan dengan Luqman ayat 15 yakni selanjutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, yaitu orang tuamu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Quran surat Luqman ayat 15. Ini terusan dari ayat 14 tadi ya. Jadi kita wajib, sangat wajib untuk berbakti kepada orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Namun jika ibu kita itu orangnya nggak Islam, seperti tadi yang telah diceritakan oleh Sa'ad ya, oleh tadi ya Sa'ad, bahwa ibunya nggak Islam. Lantas bagaimana dilema antara kita menjaga tauhid kita dan berbakti kepada orang tua kita? Maka Allah berfirman, fala tuti'huma, maka kamu tidak perlu taat kepada mereka berdasarkan ilmu, berdasarkan tauhidan. Jika mereka itu syirik kepada Allah, jangan ikuti mereka ya. Jadi berbaktilah kepada mereka tentang keduniaan. Tapi ketika itu sudah menyangkut akhirat, maka kamu harus menjauhinya. Seperti itu. Demikian juga ini nyambung pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi gini ya, di ayat 13 dan 14 dari Luqman, 13 membahas tentang ketauhidan, 14 membahas tentang sosial, berbakti sosial kepada orang tua, terus ibu, itu disingkat dalam satu ayat 23 ya, dalam surat Al-Isra yang dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Pertama yakni kita iman kepada Allah, dan kedua kita berbakti kepada orang tua kita. Tadi setelah kita selesai membahas tentang munasabah, kemudian asbabun nuzul, sekarang kita masuk ke pembahasan tafsir dan juga kontekstualisasi ayat pada masa kini. Jadi bagaimana kita menyambungkan, mengoneksikan, mengkorelasikan antara ayat dan juga
kejadian ini. Ya, bagaimana kita kemudian mengembangkan makna sehingga relevan dengan apa yang ada di zaman saat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk dulu bagaimana perspektifnya para ulama terhadap identitas Luqman. Di sini mengutip dari Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan bahwa Luqman itu digambarkan sebagai seseorang yang berkebangsaan Mesir dan juga dia berkulit hitam. Dia itu memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu dan juga termasuk orang-orang yang zuhud. Kemudian Allah memberikan hikmah dan menganugerahkan kepadanya sebuah anugerah yang sangat besar, yakni berupa kenabian. Namun ada dalam riwayat lain seperti riwayatnya Ibnu Abi Syaibah, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Abi Dunya, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari itu mengatakan bahwa Luqman adalah seorang hamba sahaya, budak, dan juga tukang kayu dari Habasyah. Nah, karena dia budak dan sebagainya ya, dia budak, memang dan juga dia alim dan juga bijak. Namun beliau bukanlah seorang nabi. Di sini banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan asal usul Luqman. Sehingga di sini membuat menjadi kabur ya. Jadi kita bingung mana yang bisa kita kutip. Banyak sekali simpang siur dan juga tidak ada yang saling bersesuaian. Seperti Sa'id bin Musayyab yang mengatakan bahwa Luqman itu berasal dari Sudan, sebelah selatan kota Mesir. Kemudian Imam Zamakhsyari dan juga Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Luqman itu termasuk dari keturunan Bani Israel dan juga merupakan salah satu cucu dari Azar yang merupakan ayah dari Nabi Ibrahim. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Luqman ini itu hidup sebelum kedatangan Nabi Dawud. Ada juga dari Imam Al-Wahidi yang mengatakan bahwa beliau merupakan seorang qadhi Bani Israil. Ya, qadhi. Tapi di sini dari banyaknya kutipan dan juga riwayat yang bisa kita ambil, yakni bahwa kebanyakan dari mereka mengatakan Luqman itu bukanlah seorang nabi. Dia hanyalah seorang yang sholih yang diberikan hikmah oleh Allah SWT. Terlepas dari asal-usul ini, ya Allah itu mengistimewakan Luqman. Dia sangat diistimewakan melalui pemberian anugerah berupa hikmah. Hikmah di sini dalam perspektifnya Al-Ghazali dikatakan bahwa merupakan pengetahuan paling utama, ilmu yang paling tinggi dan juga merupakan esensi yang paling agung dan hanya ada dan berada dan eksis pada zatnya Allah saja. Nah, di sini kemudian Allah melakukan sebuah filterisasi kepada hamba yang terpilih, yang pantas dan cocok ya, yang bisa menerima hikmah yang sangat besar dari Allah SWT. Karena hikmah itu berasal dari zatnya Allah sendiri. Nah, di sini yang terpilih adalah salah satunya Luqman. Itu. Di sini maka karena dia telah dianugerahkan hikmah yang besar oleh Allah, maka semua itu tercermin daripada sikap-sikapnya yang berupa beliau punya akidah dan iman yang sangat kuat. Terlepas sifat beliau, entah itu hamba sahaya, entah tukang kayu dan sebagainya, yang punya hidup yang berat, beliau masih punya pegangan fondasi yang sangat kuat, yakni berpegang teguh kepada Allah dan juga akidahnya. Kemudian Luqman juga selalu mensyukuri setiap jengkal nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Hal ini juga merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa Luqman adalah orang yang telah dianugerahkan zat Allah berupa hikmah kepadanya. Jadi makanya seperti ini ya. Jadi
hikmah itu merupakan kebaikan yang ada pada Allah. Kemudian dari situ Allah memfilter hikmah tersebut sehingga bisa diterima oleh hambanya yang terpilih. Nah, ketika sang hamba terpilih untuk mendapatkan hikmah, maka itu akan tercermin dari karakternya, dari keteguhan hatinya yang sangat kuat, berpegang teguh dan kokoh, berjuang dan menjaga akidah dan juga tauhid. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke kontekstualisasi ayat pada masa saat ini, masa sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kontekstualisasi ayat pada masa kini, pada masa sekarang, di era-era baru ini, itu bahwa esensi tadi yang telah kita bahas sebelumnya tentang pendidikan itu paling utama ada di dua aspek. Pertama yakni aspek ketauhidan yang tercermin dari la tusyrikullah, yang tidak mensekutukan Allah, innasyaratul azim. Kemudian yang kedua yakni dalam aspek sosial dengan bahwa sayyidal insana biwalidayhi, dengan keberbaktian seseorang kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Di sini sebelum kita masuk ke pendidikan, masuk ke konsep pendidikan berdasarkan ayat tadi, bisa kita kutip dulu apa itu ilmu, apa itu pendidikan ya. Pendidikan itu sangat berkaitan dengan ilmu. Nah, di sini yang Ghazali membagi ilmu menjadi dua. Satu yakni ilmu syariat dan kedua yakni ilmu ghairu syariat. Pertama yakni ilmu syariat, yakni ilmu usul atau ilmu pokok. Seperti ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, kitabullah, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi, tentang ketauhidan, kemudian tentang ijma atau konsensus ulama. Kemudian yang kedua yakni ilmu furu' atau ilmu cabang. Di sini seperti fikih, tasawuf, akhlak, dan juga ilmu tarbiyah. Dan yang ketiga ini ilmu muqaddimah, ilmu pembuka, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, dan juga ilmu balaghah. Dan yang terakhir adalah ilmu mutammimah atau pelengkap, seperti tajwid, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Kemudian yang kedua yang ilmu syariat terbagi menjadi tiga. Pertama yakni ilmu mahmudah atau ilmu yang terpuji, seperti ilmu kedokteran, kemudian ilmu biologi, kemudian ilmu sosial, dan juga ilmu arsitektur, itu ilmu mahmudah. Yang kedua ini ilmu mubahah ya, atau ilmu yang diperbolehkan, seperti budaya, ilmu kebudayaan, ilmu sastra, ilmu seni. Dan yang ketiga yakni ilmu-ilmu yang madmumah, ilmu madmumah atau ilmu-ilmu yang tercela, seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu lunjum, atau ilmu ramal. Lah dari sini kita bisa mengambil hikmah ya, kita bisa mengambil kesimpulan atau benang merah bahwa ilmu yang paling penting yakni ilmu syariat, dan yang menempati urutan pertama yakni ilmu usul, ilmu yang berdasarkan tentang syariat, ilmu yang harus pertama kali ditanamkan kepada seorang anak, yakni ilmu yang berkaitan tentang pendidikan ketauhidan dan juga keimanan seorang anak. Di sini akan saya jabarkan apa saja urgensi atau kepentingan pentingnya pendidikan akidah kepada sang anak. Di sini dikutip dari teori belajar behavioralistik dan juga humanistik dalam perspektif pendidikan Islam, yakni dari jurnal Darul Ilmi karya Zulhami. Ini dijelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Luqman terhadap anaknya, apa yang telah Luqman berikan berupa pendidikan kepada anaknya, yakni bagaimana membentuk dan juga menciptakan pola pemahaman anak terhadap ketuhanan, sehingga ketika sang anak beranjak dewasa, dia akan mampu membatasi diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Di sini ada sebuah aliran dari pakar peneliti yang bernama aliran behavioralistik.
Yang ini dirintis atau dirilis oleh seorang ilmuwan yang bernama John Brutus Watson. Beliau memandang bahwa manusia itu sebagai makhluk yang reaktif ya, makhluk yang reaktif yang tingkah lakunya itu dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Di sini ya, kepribadian individu dikembalikan kepada bagaimana individu tersebut dibentuk oleh lingkungannya, baik itu lingkungan hidup atau lingkungan pendidikannya. Utamanya saat dia masih di usia rawan, di saat usia di bawah under 7 tahun ya. Itu sangat rentan untuk terjadi yang namanya kontaminasi ilmu, kontaminasi emosional, kontaminasi pengetahuan dan yang lainnya. Oleh karena itu sangat penting di usia tadi untuk menanamkan pertama kali yakni pendidikan ketauhidan. Nah, makanya pendidikan ketauhidan itu dapat menciptakan nuansa keilahian pada diri anak, sehingga sang anak itu akan tumbuh dengan doktrin keagamaan yang mampu mencegahnya dari jurang-jurang kemaksiatan dan juga kekufuran. Seperti yang telah dijelaskan, inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian setelah membahas tentang urgensi pendidikan tauhid sejak dini ya, maka penting juga yakni untuk membahas tentang pendidikan sosial. Karena apa? Karena jika kita hanya menerima doktrinasi atau ilmu-ilmu agama saja tanpa dibingkai oleh ilmu-ilmu atau doktrinasi sosial, itu akan melahirkan jiwa fanatisme dalam beragama. Sehingga di sini kemanusiaan itu akan tertutup, jiwa-jiwa kemanusiaan, rasa memahami dan lain sebagainya itu akan tertutup. Dan ini akan menimbulkan perspektif yang buruk bahwa mungkin saja orang-orang yang punya pandangan berbeda dari dirinya, berseberangan, atau mungkin dia pikir itu menerjang ketauhidannya atau pemahaman dalam agama, itu akan menimbulkan permusuhan dan juga kekacauan, chaos yang akan menjadikan perpecahan umat. Maka karena itu mengutip Darul Mafasid Wajal Bil Mausolih, yakni menolak kerusakan dan juga menarik kemaslahatan. Pertama ya, menolak kerusakan berupa tadi tusyrik billah, tidak boleh mensekutukan Allah. Dan yang kedua jalbul mausolih, yakni menarik pada kemaslahatan, jadi menghindari dari hal-hal yang berbau fanatik berupa ilmu sosial. Maka dengan ilmu sosial manusia itu akan belajar bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara berargumentasi tanpa menjatuhkan orang lain, dan utamanya bagaimana menumbuhkan rasa kemanusiaan dalam diri sehingga menciptakan perasaan toleransi yang tinggi terhadap orang lain atau kelompok-kelompok yang mungkin berbeda pandangan atau tidak sejalan dengan dirinya. Nah, di sini Al-Quran itu mengajar ilmu sosial melalui pendidikan akhlak, yakni berupa berbakti kepada orang tua, khususnya yakni ibu. Ini tercermin dalam sebuah hadis yang mengatakan dari Bahas bin Hakim, Bahas bin Hakim an-Nabi yang jadi qala qultu ya Rasulullah man abaru qala ummuka qultu man abaqultu thumma man qala ummuka thumma qultu thumma man qala ummuka qultu thumma man qala abuka thumma al-aqrab fal aqrab. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang pertama, kedua, dan ketiga bagi seorang anak yang wajib untuk berbakti yakni ibu, ya ibu. Kemudian pada posisi keempat ada pada ayah, dan seterusnya ada pada kerabat atau sanak familinya. Nah, di sini ternyata ada fakta-fakta yang menunjukkan mengapa kok kita wajib untuk berbakti kepada ibu pertama kali. Ibu 1, 2 ibu, 3 ibu, baru keempat ayah, dan kelima dan seterusnya yakni sanak famili atau kerabat-kerabat. Jadi saya mengutip dari ensiklopedia dan juga dari tafsiran dari Departemen Agama RI
Di sini mengatakan juga dari Pak Quraish Shihab ya, dari tafsir Misbahnya mengatakan bahwa ada dua konektivitas antara mengapa ibu itu wajib dihormati sedemikian rupa hingga 3 posisi utama itu ada pada jiwa sang ibu, baru keempat pada ayah. Pertama, karena ibu itu paling dekat secara emosional, paling dekat secara emosional dan juga batin kepada sang anak. Ibu itu lelah semenjak beliau mengandung. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, sang ibu merasakan tubuh yang sangat lemah, tidak bisa gerak dengan leluasa, tubuhnya harus menanggung beban ketika dia berjalan. Kemudian setelah beliau melahirkan, beliau wajib untuk menyapih atau menyusui sang anak hingga sang anak berusia 2 tahun. Ya, di sini setelah juga dalam kondisi beliau menyusui, beliau juga kondisi nifas, yakni keluar darah dalam kurun waktu maksimal 60 hari. Bayangkan ya, dalam kondisi yang belum stabil, keluar darah, di situ sang ibu wajib untuk menyusui sang anak, ya, memberikan perhatian khusus pada sang anak. Padahal di situ posisinya dalam kondisi yang teramat sangat lemah. Di sini dijelaskan dalam tafsir Misbah, memang sang ayah nggak punya peran penting pada anak. Jawabannya ada. Sang ayah juga sangat penting kepada anak, sangat penting. Seperti sang ayah itu seperti wajib untuk menafkahi sang anak, wajib memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan sekolah yang layak kepada anak. Tapi sang ayah tidak memberikan sesuatu secara rohani, ya. Jadi ayah hanya memberikan sesuatu dari luarnya saja, seperti ya makanan, uang, tempat tinggal, baju, kan dari luar. Sedangkan ibu masuk ke dalam tubuh anak berupa susu, ASI dan lain sebagainya. Dan juga ASI itu punya banyak keajaiban ya, banyak keajaiban. Mengapa? Untuk ibu itu dalam Al-Quran disebutkan menyapihnya selama 2 tahun. Di sini ditemukan bahwa sang ibu ketika rutin untuk menyapih atau menyusui sang anak itu akan menghambat atau memberikan jarak space dari kehamilan selanjutnya. Jadi sang ibu bisa beristirahat atau momentum bagi beliau untuk beristirahat dan juga fokus pada anak pertama dengan menyusui, sehingga beliau tidak terganggu, tidak terbebani oleh hamil selanjutnya. Dan juga ASI juga sangat besar perannya kepada sang anak. Mengapa? Karena ASI ini terdiri dari zat penting yang tercipta dari darah ibu, yang kemudian disuguhkan dengan penuh kasih sayang kepada anaknya. Zat tersebut itu sangat diperlukan dalam tumbuh kembang jasmani maupun rohani anak, yang mana zat tersebut tidak terdapat dalam susu sapi. Oleh karenanya, mutu atau kualitas dari ASI itu jauh lebih tinggi daripada mutu kualitas daripada susu sapi. Ya, zat ini kemudian ditransfer dari diri sang ibu kepada anak. Oleh karenanya, ini menjadi faktor atau indikasi yang menentukan bagaimana karakter si anak ke depannya. Seorang ibu yang dengan ikhlas dan juga penuh kasih sayang dalam memberikan ASI itu akan membentuk dan menghasilkan produk anak yang lebih baik, penurut, penuh kasih sayang, penuh kebaikan daripada seorang ibu yang memberikan ASI dengan sertai berat hati, kekecewaan, tidak ikhlas, dan juga penuh dengan rasa-rasa yang tidak enak. Oleh karenanya, ibu di sini di samping harus kuat dengan kondisinya yang mungkin masih lemah, harus menyusui anak, ibu juga harus perlu mengatur emosinya agar ibu tidak bisa membenci anak. Maka kan ada dalam psikologi namanya
istilah baby blues, di mana seorang ibu itu ada di fase yang sangat berat sehingga beliau terkadang sampai tidak bisa mengenali atau bahkan membenci anaknya sendiri karena memang tekanan batin seorang ibu pasca melahirkan sangat berat. Nah, karenanya dari sini bisa kita lihat ya, mengapa emosional, kepintaran, kecerdasan, dan juga karakteristik anak itu sebagian besar lahir atau tercermin dari ibunya. Sedangkan sebaliknya, dari berupa fisiknya, tumbuh kembangnya itu menurun dari ayahnya. Karena benar, ayah berkontribusi dari sperma dan kemudian nafkah. Sedangkan ibu memiliki kontribusi lebih dari itu, ya dari pendidikan dan juga dari pola asuh pertama kali dan juga dari ASI yang menentukan tumbuh kembang karakter si anak tadi. Oleh karenanya ada sebuah makalah yang mengatakan al-ummu hiya al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama bagi sang Wallahu a'lam. Oke, kesimpulan di sini adalah Luqman itu merupakan ayat tadi ya, wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wasainal insana biwalidayhi. Dijelaskan bahwa di sini ada konsep pendidikan. Yang pertama ini pendidikan ketauhidan berupa inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian kedua berupa konsep pendidikan sosial berupa wasainal insana biwalidayhi. Ini berbaktian anak kepada orang tua, khususnya ini kepada ibu. Sini, mohon jawab. Demikian yang saya sampaikan. Saya mungkin banyak salah, banyak khilaf, mungkin banyak juga pandangan-pandangan yang mungkin mispersepsi atau salah dalam mengucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fatbu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mahasiswa IAT semester 5 atas nama Muhammad Zakaria mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.